Hubungan antara Aluna dan Galaxy semakin erat setelah Galaxy memutuskan untuk membuatkan sebuah toko kelontong pribadi untuk Aluna. Ini bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk kepercayaan penuh dari Galaxy terhadap potensi dan kerja keras Aluna. Dengan toko itu, Aluna mulai mandiri, mengatur keuangannya sendiri, dan bangkit dari keterpurukan masa lalu. Di tengah semangatnya menata hidup, Aluna menghadapi masalah baru di tempat tinggal. Selama ini ia tinggal di rumah Pak Omar, yang awalnya bersedia memberi tumpangan tanpa meminta imbalan. Namun situasi berubah drastis ketika Aluna tanpa sengaja mengetahui bahwa Pak Omar sedang berselingkuh. Kejadian itu membuat Pak Omar panik dan merasa posisinya terancam. Merasa terpojok, Pak Omar mulai menunjukkan tekanan. Ia menuntut Aluna dan ibunya untuk membayar biaya tinggal setiap bulan. Padahal sebelumnya mereka menumpang tanpa dikenakan biaya. Alasan yang digunakan oleh Pak Omar hanyalah kedok karena sebenarnya ia takut rahasianya terbongkar. Aluna yang masih belum stabil secara ekonomi terpaksa menerima permintaan tersebut meski kondisi itu membuat beban hidupnya bertambah. Toko kelontong barunya belum cukup menghasilkan untuk mencukupi semua kebutuhan, apalagi ditambah dengan beban sewa mendadak tersebut. Sementara itu, Galaxy mulai mengetahui tekanan yang dihadapi Aluna di rumah Pak Omar. Ia menunjukkan kepeduliannya, bahkan mulai mempertimbangkan solusi yang lebih besar demi membantu Aluna dan ibunya keluar dari situasi tidak nyaman itu. Kedekatan mereka semakin kuat, namun Galaxy tetap menjaga jarak secara emosional karena tahu Aluna masih menyimpan rasa pada Ezra. Situasi ini perlahan menjadi perhatian orang-orang di sekitar mereka, terutama Felicia, yang mulai curiga mengapa Galaxy begitu peduli pada Aluna. Perasaan cemburu mulai tumbuh, terlebih ketika ia mulai melihat Galaxy dan Aluna sering bersama di toko. Hubungan antara Aluna dan Galaxy yang mulai tumbuh dalam kepercayaan dan kedekatan tiba-tiba dihadapkan pada ujian besar saat muncul sosok yang selama ini dianggap telah tiada, ayah kandung Aluna yang ternyata masih hidup. Kembalinya ayah Aluna bukan hanya mengguncang emosi dan kehidupan pribadi Aluna, tetapi juga membuka tabir masa lalu yang gelap antara dirinya dan ayah Galaxy. Dulu mereka berdua pernah menjadi rekan bisnis yang sangat dekat, namun hubungan itu hancur karena suatu peristiwa besar yang melibatkan pengkhianatan, manipulasi aset, dan kehancuran reputasi. Dalam versi yang selama ini diketahui Galaxy, ayah Aluna dianggap sebagai pihak yang merugikan dan meninggalkan utang besar yang akhirnya ikut menyeret nama keluarga Galaxy. Namun kini dengan kemunculan kembali ayah Aluna, narasi itu mulai goyah. Terungkap bahwa sebenarnya ayah Galaxy yang mengambil alih kendali perusahaan keluarga Aluna secara sepihak setelah memanfaatkan situasi keuangan yang sedang goyah. Konflik lama itu menciptakan ketegangan baru antara keluarga Aluna dan Galaxy. Di tengah upaya Aluna membangun kembali kehidupannya dan menjaga hubungan dengan Galaxy, ia harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya dianggap sebagai musuh oleh keluarga pria yang kini paling dekat dengannya. Galaxy pun berada di posisi sulit. Ia tumbuh besar dengan satu versi cerita yang membentuk rasa bencinya terhadap keluarga Aluna. Kini, ia harus memutuskan apakah akan mempercayai versi baru yang perlahan terkuak atau tetap berdiri di sisi ayahnya. Di sisi lain, Aluna merasa terjebak antara keinginannya untuk memperbaiki hubungan ayahnya dengan masa lalu dan perasaannya terhadap Galaxy yang kini mulai diuji oleh kebenaran yang lebih besar dari cinta, dendam, sejarah, dan luka lama yang belum sembuh. Galaxy semakin hari semakin berharap bisa menjadi lebih dari sekadar teman bagi Aluna. Setelah semua bantuan yang ia berikan mulai dari pekerjaan, toko kelontong, hingga dukungan emosional, Galaxy menyimpan harapan besar bahwa perhatiannya akan membuka hati Aluna
Ia merasa ada ikatan di antara mereka, terutama karena Aluna selalu tampak nyaman saat bersamanya. Namun Aluna belum memberikan respon yang jelas. Meski ia menghargai kebaikan dan ketulusan Galaksi, hatinya belum bisa lepas dari perasaan yang ia simpan untuk Ezra. Perasaan itu sudah tumbuh lama, bahkan sejak interaksi mereka di dunia game saat Aluna masih bersembunyi di balik nama Gula-Gula. Cinta yang ia rasakan untuk Ezra terasa nyata meskipun tidak pernah terucap. Galaksi semakin hari semakin berharap bisa menjadi lebih dari sekadar teman bagi Aluna. Setelah semua bantuan yang ia berikan mulai dari pekerjaan, toko kelontong, hingga dukungan emosional, Galaksi menyimpan harapan besar bahwa perhatiannya akan membuka hati Aluna. Ia merasa ada ikatan di antara mereka, terutama karena Aluna selalu tampak nyaman saat bersamanya. Aluna bingung. Di satu sisi, Galaksi hadir dengan segala bentuk perhatian yang nyata dan tulus. Ia selalu ada, memberi ruang, dan tidak menuntut. Tapi di sisi lain, Ezra adalah sosok yang diam-diam sudah membuatnya jatuh cinta jauh sebelum Galaksi datang. Aluna belum bisa memaksakan hatinya untuk membalas perasaan Galaksi hanya karena kebaikan. Situasi ini membuat hubungan Aluna dan Galaksi mulai berubah. Galaksi mulai merasakan jarak emosional meskipun secara fisik mereka tetap sering bertemu karena urusan toko. Ezra dan Aluna. Yang ia tahu, ia tak ingin kehilangan Ezra sebelum sempat memperjuangkannya. Sementara perasaan cinta dan konflik batin terus bergulir, Galaksi memilih jalan berbeda. Ia melihat betapa berat kehidupan yang sedang Aluna jalani dan dengan tulus ingin membantu tanpa menghakimi atau mengikat. Tanpa menyentuh soal perasaan, Galaksi menawarkan Aluna pekerjaan di toko kelontong kecil miliknya yang sebenarnya hanya satu bagian kecil dari jaringan bisnis besarnya sebagai CEO. Dengan rendah hati, Galaksi mengatakan bahwa tokonya sedang butuh bantuan dan ia merasa Aluna punya semangat dan kejujuran yang pas untuk mengisi posisi itu. Aluna awalnya ragu, ia merasa tidak enak, takut hanya dikasihani, dan takut beban kerja barunya akan membuatnya semakin lelah secara mental. Akhirnya, Aluna menerima tawaran itu. Di toko kelontong sederhana itulah ia mulai menemukan ketenangan.